Baiklah, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Yusra sebagai dosen pengampu pada mata kuliah Bahasa Indonesia dan teman-temanku seperjuangan. Di sini izinkanlah kami mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Teks Academics. Di sini sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri yaitu Khairunisa dengan NIM A1A22035 sebagai moderator dan rekan-rekan saya yaitu Jas Renata Sukma dengan NIM A1A22013 sebagai pemateri 1, Fikri Sanubari dengan NIM A1A22027 sebagai pemateri, Dira Aldari dengan NIM A1A22037 juga sebagai pemateri, dan Farid Kurniawan dengan NIM A1A22015. Ini saya akan membacakan sedikit materi tentang teks akademik. Menurut Abidin Yunus, teks akademik adalah karya ilmiah yang merupakan tulisan yang membahas ilmu pengetahuan yang disusun secara sistematik, yang menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Teks ini adalah tulisan yang diperoleh dari hasil pengamatan, penelitian, peninjauan, dan disusun dengan metode tertentu sehingga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Teks akademik ini dibagi menjadi dua genre, yaitu genre makro dan mikro. Pengertian genre makro adalah genre yang digunakan untuk mengamati sebuah teks secara keseluruhan, dan genre mikro adalah subgenre yang lebih kecil terdapat di dalamnya dan dipayungi dalam genre makro tersebut. Contoh genre makro dan mikro. Genre makro yaitu contohnya ada 4. 1 buku, 2 laporan penelitian, 3 laporan praktikum dan artikel. Genre mikro adalah contohnya sebagai berikut, yaitu deskripsi, eksplanasi, eksposisi, dan diskusi. Di semua genre ini mempunyai ciri-ciri. Selanjutnya yaitu ada ciri-ciri teks akademik, yaitu ada sederhana, padat, objektif, dan logis. Selanjutnya yaitu ada struktur teks akademik, yaitu struktur merupakan pola susunan buku yang terdapat dalam suatu sistem atau disebut dengan struktur akademik yang terdapat dalam suatu teks akademik. Selanjutnya yaitu ada struktur pendahuluan, yaitu struktur pendahuluan yang berisi latar belakang secara umum sesuai dengan topik yang dibahas. Selanjutnya yaitu ada membuat spesifikasi masalah mulai dari umum sampai terperinci. Selanjutnya yaitu merumuskan masalah yang dibahas. Yang terakhir yaitu membangun alasan pentingnya topik. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang struktur hasil. Yang pertama berupa angka, pola, dan keputusan dari prosedur metode yang digunakan. Yang kedua, semua tulisan murni berasal dari metode yang digunakan, tidak menggunakan kutipan di dalamnya. Yang ketiga, teknik berhubungan dengan angka. Yang keempat, angka tersebut harus dianalisa secara statistik sebagai bentuk kesimpulan dari seluruh angka yang didapatkan. Selanjutnya, struktur pembahasan. Berisi perbandingan dan hubungan antara kajian pustaka dan hasil. Berisi penjelas tentang mengapa dan bagaimana hasil itu didapatkan. Menjelaskan tentang bagaimana proses fenomena tersebut terjadi. Dan menyimpulkan hasil hubungan antara kajian pustaka dan hasil. Baiklah, selanjutnya itu ada struktur simpulan. Struktur simpulan juga memiliki beberapa hal, antara lain yang pertama berisi simpulan dari semua bab, yang kedua tidak terdapat kutipan, dan yang ketiga terdapat rekomendasi berdasarkan hasil penelitian. Saya Fikri Sanubari akan membacakan langkah-langkah menulis teks akademik. Yang pertama itu ada merencanakan. Sebagai kegiatan yang kompleks, penulis membutuhkan perencanaan yang memadai. Dalam proses perencanaan tersebut, ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan. Yang pertama itu ada mengumpulkan bahan. Mengumpulkan bahan ini adalah kegiatan yang mereka perlukan, yaitu berupa pengumpulan data, informasi, bacaan sebelum menulis teks. Tahap seperti inilah
yang pada hakikatnya sebagai tahap pengumpulan bahan. Yang kedua itu menentukan tujuan dan bentuk. Dalam penulisan ilmiah, tujuan dan bentuk yang dipilih sering ditentukan oleh situasi. Misalnya dalam membuat laporan, peneliti, format dan tujuan mungkin sudah ditentukan oleh sponsor atau pemberian dana. Segala usaha lain yang memperluas tujuan yang telah ditentukan itu pada umumnya cukup bermanfaat. Dan yang ketiga, menentukan pembaca. Pembaca yang berbeda akan memerlukan bacaan yang berbeda pula. Oleh karena itu, penulis perlu mengetahui keadaan pembaca sebaik-baiknya. Apakah pembaca tulisan kita nanti itu memiliki pengetahuan yang cukup banyak? Selanjutnya, penulis harus menulis. Bagi kebanyakan penulis yang sudah profesional, biasanya situasi membaca mereka untuk menulis sebelum benar-benar siap. Penulis yang belum berpengalaman sering kurang tepat dalam memperkirakan waktu yang diperhitungkan. Yang ketiga ada merefleksikan. Merefleksikan ini adalah teknik yang sering digunakan oleh penulis karangan ilmiah. Sebelum kesempatan ini kesempatan ini mungkin penulis memperoleh perspektif yang segar tentang kata-kata yang pada mulanya tampak sangat betul tetapi kemudian terasa salah. Dan yang terakhir itu merevisi. Mengerjakan karya ilmiah adalah langkah yang sangat penting untuk menghasilkan tulisan yang baik, akan tetapi hari ini seringkali kurang mendapat perhatian dibandingkan dengan langkah-langkah yang lainnya. Revisi atau perbaikan dan penyempurnaan ini adalah tulisan yang dilaksanakan secara berhati-hati dan saksama, dapat menghasilkan tulisan yang baik